Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orhativa Apriani dari kelompok 4 dengan NPM 06035222 akan menjelaskan mengenai Stanislav dan Christina Grof. Selamat menonton. Stanislav Stangrov lahir 1 Juli 1931, adalah seorang psikiater Ceko, salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal dan peneliti dalam penggunaan keadaan kesadaran, tidak biasa untuk tujuan mengeksplorasi, menyembuhkan, dan memperoleh pertumbuhan dan wawasan tentang jiwa manusia. Grof menerima penghargaan Vision 97 yang diberikan oleh Yayasan Dagmar dan Václav Havel di Praha pada tanggal 5 Oktober 2007. Grof menerima gelar MD dari Charles University di Praha pada tahun 1957 dan kemudian menyelesaikan PhD dalam kedokteran di Akademi Ilmu Pengetahuan Cekoslowakia pada tahun 1965. Pelatihan sebagai psikoanalis Freudian pada saat ini. Pada tahun 1967, ia diundang oleh Joel Alkes untuk bekerja sebagai peneliti klinis dan peneliti di klinik Henry Phipps, seorang bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Amerika Serikat, dan kemudian menjadi kepala penelitian psikiatri untuk eksperimen Spring Grove di unit penelitian Rumah Sakit Negara bagian Spring Grove. Pada tahun 1973, ia diundang ke Esalen Institute di California dan tinggal di sana sampai tahun 1987 sebagai Scholar in Residence, mengembangkan gagasannya. Sebagai presiden pendiri Asosiasi Transpersonal Internasional, didirikan pada 1977, ia kemudian menjadi anggota fakultas tambahan terkemuka dari Departemen Filsafat, Kosmologi, dan Kesadaran di California Institute of Integral Studies. Posisi dia tetap pada tahun 2015. Grof tampil dalam film Entheogen, Awakening the Divine Within, sebuah film dokumenter tahun 2006 tentang menemukan kembali kosmos yang terpesona di dunia modern. Grof dikenal di kalangan ilmiah karena studi awalnya tentang LSD dan pengaruhnya terhadap jiwa, bidang terapi psikedelik. Berdasarkan pengamatannya saat melakukan penelitian LSD dan teori Otto Rank tentang trauma kelahiran, Grof membangun kerangka teoritis untuk psikologi prenatal dan perinatal, serta psikologi transpersonal di mana perjalanan LSD dan pengalaman emosional kuat lainnya dipetakan ke dalam pengalaman awal janin dan neonatal seseorang. Seiring waktu, teori ini berkembang menjadi apa yang Grof sebut sebagai kartografi dari jiwa manusia yang dalam. Menyusul penindasan penggunaan LSD legal pada akhir 1960-an, Grof kemudian menggunakan teori bahwa banyak keadaan pikiran dapat dieksplorasi tanpa obat dengan menggunakan teknik pernapasan tertentu. Dia melanjutkan pekerjaan ini pada 2015 di bawah merek dagang Holotropic Breathwork. Grof membedakan antara dua mode kesadaran, hylotropic dan holotropic. Modus hylotropic berhubungan dengan pengalaman normal sehari-hari dari realitas konsensus. Holotropic berkaitan dengan keadaan yang bertujuan menuju keutuhan dan totalitas keberadaan. Holotropic adalah karakteristik dari keadaan kesadaran non-biasa seperti pengalaman meditatif, mistik, atau psikedelik. Menurut Grof, psikiatri kontemporer sering mengkategorikan keadaan tidak biasa ini sebagai psikotik. Grof menghubungkan hylotropic dengan konsep Buddhis nama rupa, nama dan bentuk, diri yang terpisah, individu, dan ilusi. Dia menghubungkan holotropik dengan konsep Hindu tentang Arman Brahman, hakikat sejati dari diri. Jadi, dia tidak tertarik untuk mengeksplorasi konsep atau keadaan bukan diri, terlepas dari kekuatan transendental yang diduga. Pada akhir 1970-an, Grof mengajukan hipotesis psikologis untuk menjelaskan pengalaman mendekati kematian atau Near Death Experience atau NDE.
Menurut Grof, NDE merefleksikan ingatan akan proses kelahiran. D. Michael Shermer juga mengkritik hipotesis tidak ada bukti ingatan kekanak-kanakan apapun. Selain itu, jalan lahir tidak terlihat seperti terowongan, dan selain itu, kepala bayi biasanya turun dan matanya tertutup. Sebuah artikel di jurnal APA yang ditinjau oleh rekan sejawat, Psychology of Consciousness, menyatakan bahwa pasien Grof mungkin pernah mengalami ingatan yang salah tentang kelahiran dan sebelum lahir. Menurut Grof, psikiatri tradisional, psikologi, dan psikoterapi menggunakan model jiwa manusia yang terbatas pada biografi pasca kelahiran dan ketidaksadaran individu Freudian. Level-level ini meliputi 1. Penghalang sensorik dan penghalang rekolektif biografikal. 2. Matriks perinatal dimensi. Dan 3. Transpersonal jiwa. Sekian penjelasan saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.